Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Otnia Eduna Priscila, dan saudari Helena yang akan mempresentasikan tentang the investment environment dan asset classes and financial instrument. Halo, perkenalkan nama saya Helena yang akan menjelaskan mengenai the investment environment. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai real asset versus financial asset, yaitu kekayaan material suatu masyarakat pada akhirnya ditentukan oleh kapasitas produksinya, yaitu barang dan jasa yang dapat diciptakan oleh para anggotanya. Kapasitas ini adalah fungsi aset real ekonomi, yaitu tanah, bangunan, mesin, dan pengetahuan yang dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Sementara aset keuangan adalah klaim atas pendapatan yang diperoleh atas aset real atau klaim atas pendapatan pemerintah. Sekuritas pendapatan tetap atau Perbedaan yang dimiliki aset real dan aset keuangan terlihat pendapatan yang menentukan kita membandingkan antara laporan posisi keuangan pada neraca mengambang menjanjikan pembayaran yang aset keuangan adalah kewajiban berisiko pada pasar saat ini. Kecuali itu ketika menggabungkan pembayaran atas laporan posisi keuangan neraca agregat, maka klaim ini akan saling menghilangkan dan memisahkan aset real sebagai kekayaan biasa atau ekuitas mewakili bukti kepemilikan dalam perusahaan. Para pemegang saham menerima dividen yang mungkin dibayarkan oleh perusahaan dan akan dibagi secara pro rata di antara mereka. Apabila perusahaan sukses, maka nilai saham tersebut akan meningkat. Jika tidak, nilai perusahaan tersebut akan menurun. Investasi dalam saham lebih berisiko dibandingkan investasi dalam sekuritas utang. mengambang menjanjikan pembayaran yang derivatif tergantung seperti opsi dan kontrak berjangka yang menyediakan pembayaran yang ditentukan oleh harga dan dasar lain seperti obligasi dan harga saham, yang dimana bisa disebut sekuritas tidak seperti sekuritas utang, nilai ini biasa atau ekuitas mewakili bukti kepemilikan dalam perusahaan. Para pemegang saham adalah dividen yang mungkin dibayarkan oleh perusahaan dan akan dibagi secara salah satu kegunaan derivatif yang utama adalah apabila perusahaan sukses, maka nilai saham tersebut akan meningkat. Jika tidak, nilai perusahaan tersebut akan menurun. Investasi dalam saham lebih berisiko dibandingkan investasi dalam sekuritas utang, yaitu pasar sekuritas derivatif seperti opsi dan kontrak berjangka yang menyediakan pembayaran yang ditentukan oleh harga dari aset lain seperti obligasi dan harga saham, yang dimana bisa disebut sekuritas tanpa mempunyai prospek laba yang baik karena nilai ini sekuritas ini turunkan dari harga akan membeli saham. Bentuk khusus sekuritas derivatif selanjutnya adalah itu kontrak berjangka konsumsi dan kontrak tukar, yaitu pada periode salah satu kegunaan derivatif yang utama adalah melindungi dalam sekuritas keuangan seperti saham dan obligasi. Sementara pada periode pendapatan Anda dapat menjual aset ini untuk mendapatkan dana untuk kebutuhan konsumsi. Yang ketiga adalah alokasi risiko, yang dimana yang dimaksud pasar modal memberikan risiko yang sumber dalam investasi yang ditanggung oleh investor yang paling bersedia memegang risiko tersebut, dan perusahaan alokasi risiko ini juga bermanfaat bagi perusahaan yang perlu menambah modal untuk membiayai persediaannya. Investor akan membeli saham. Selanjutnya adalah pemisahan kepemilikan dengan manajemen. Selanjutnya, banyak perusahaan dimiliki dan dikelola orang yang sama, yaitu pada organisasi tinggi yang dapat ini cocok hubungan dalam sekuritas usaha kecil dan kenyataannya merupakan bentuk organisasi pada periode pendapatan Anda dapat menjual aset ini untuk mendapatkan dana untuk kebutuhan dewasa ini pemegang saham. Yang ketiga adalah alokasi profesional terhadap mana yang dimaksud pemilikan modal memungkinkan risiko yang besar individu tentu saja tidak dapat oleh investor aktif yang dalam manajemen yang memegang risiko tersebut. Struktur ini beralokasi risiko ini juga bermanfaat bagi perusahaan yang perlu menambah modal untuk membiayai persediaannya. Selanjutnya adalah pemisahan kepemilikan dengan manajemen. Banyak perusahaan dimiliki dan dikelola orang yang sama. Organisasi sederhana seperti ini paling cocok untuk usaha kecil dan kenyataannya merupakan bentuk organisasi bisnis yang paling umum sebelum revolusi industri. Dewasa ini pemegang saham dengan porsi kepentingan yang profesional terhadap kepemilikan sahamnya. Sekelompok besar individu tentu saja tidak dapat berpartisipasi aktif dalam manajemen harian perusahaan. Struktur ini berarti pemilik dan manajer perusahaan adalah pihak yang berbeda. Hal ini memberi stabilitas yang tidak dapat dicapai oleh perusahaan yang dikelola pemilik. Yang terakhir adalah tata kelola perusahaan dan etika perusahaan. Agar dapat mencapai tujuan secara efektif, pasar harus mencapai tingkat keterbukaan atau transparan tertentu yang memungkinkan investor membuat keputusan dengan tepat. Jika perusahaan dapat mengelabui publik tentang prospek perusahaan, yang terjadi adalah sebaliknya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai the investment process, yaitu aset investasi dapat dikategorikan ke dalam kelas aset yang luas seperti saham, obligasi, komoditas, dan sebagainya. Investor membuat dua jenis keputusan dalam menyusun portofolionya. Keputusan alokasi aset luas ini, sedangkan keputusan pemilihan sekuritas adalah pilihan sekuritas mana yang akan dipegang dalam setiap kelas aset. Selanjutnya itu adalah market or competitive, yang dimana pasar keuangan sangat kompetitif. Ribuan analisis cerdas dan mempunyai latar belakang baik secara konstan memenuhi para sekuritas untuk menemukan sekuritas yang paling dibeli. Pasar kompetitif dibagi menjadi dua, yaitu dari return trade-off dan efisiensi market. Selanjutnya adalah the players, yang dimana para pemain di pasar terbagi menjadi perusahaan sebagai peminjam bersih, rumah tangga secara tipikal adalah penabung bersih, pemerintah yang dapat bertindak sebagai peminjam atau pemberi peminjaman, dan perantara keuangan. Perantara keuangan di sini dimaksud adalah untuk mempertemukan pemberi pinjam lender dan peminjam borrower. Selanjutnya investment banker, yaitu bank investasi mengusulkan diri pada aktivitas mereka kepada perusahaan dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan jika perusahaan membentuk dan memelihara suatu divisi penerbitan sekuritas.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai krisis keuangan pada tahun 2008. Krisis keuangan tahun 2008 memperlihatkan pentingnya risiko sistematis. Kebijakan yang membatasi risiko ini adalah keterbukaan untuk memperoleh pedagang dan investor menilai risiko dari pihak mitra mereka. Dipeliharanya modal yang cukup untuk mencegah partisipan perdagangan ambruk akibat kerugian potensial. Penyelesaian laba dan rugi yang telah lebih sering untuk mencegah kerugian akumulatif yang melampaui kemampuan institusi untuk menanggung kerugian tersebut. Insentif untuk mencegah pengambilan risiko yang berlebihan, serta penilaian risiko yang akurat dan tidak bias oleh pihak yang dibayar untuk mengevaluasi risiko sekuritas. Selanjutnya, di bagian kedua atau topik kedua, ada kelas aset dan instrumen keuangan yang akan dibahas oleh saya, Otna Eduna Priscila. Topik utama dalam presentasi ini ada yang pertama dari aset, yang kedua financial asset, yang ketiga pasar uang, yang keempat ada pasar obligasi, yang kelima ada sekuritas ekuitas, dan yang keenam ada indeks pasar saham dan obligasi, dan yang terakhir ada pasar derivatif. Pasar uang merupakan subsektor dari pasar sekuritas berpendapat tetap atau fixed income market dan terdiri dari sekuritas utang berjangka pendek. Mudah diperjualbelikan sama dengan risiko default rendah. Tapi perlu diingat, risiko rendah bukan berarti tanpa risiko. Risiko rendah sama dengan memberikan laba atau tingkat imbal hasil yang rendah juga. Cocok untuk investor yang lebih menyukai kemudahan menguangkan kembali alih-alih pertumbuhan nilai investasi yang besar. Pasar uang surat utang negara, biasa disebut dengan T-bill, adalah surat utang pemerintah di mana kesepakatannya adalah yang pertama kita membelinya di harga diskon dan yang kedua dijual di harga nominal aslinya pada saat jatuh tempo. Jatuh temponya ini ada di 4, 13, 26, atau 52 minggu. Contohnya kita membeli T-bill yang memiliki nominal seharga 2,1 juta rupiah dengan harga beli 2 juta. Maka profitnya ini ada 100.000 atau sebesar dengan 5% dalam kurun waktu 1 tahun atau pada saat jatuh tempo. Pendapatan yang diterima T-bill tidak termasuk objek pajak. Selanjutnya ada pasar uang sertifikat deposito. Deposito di sini ada 3 macam jenis. Yang pertama deposito berjangka, yang kedua sertifikat deposito, dan yang terakhir ada deposito on call. Yang dimaksud di mata kuliah ini bukanlah deposito berjangka yang merupakan salah satu produk bank untuk menabung, melainkan sertifikat deposito yang merupakan instrumen surat utang dari bank untuk investor. Perbedaan deposito berjangka dengan sertifikat deposito. Yang pertama ini ada bunga pada sertifikat deposito diperhitungkan dan dibayar di muka, sedangkan deposito dibayar pada saat jatuh tempo. Sertifikat deposito bisa dipindah tangankan karena diterbitkan atas unjuk penerbit, bukan atas nama seseorang. Jadi sertifikat deposito ini bisa diperjualbelikan kepada pihak lain. Dan siapa saja yang memegang sertifikat deposito ini berhak untuk mencairkan pada saat jatuh tempo. Sertifikat deposito tidak bisa diperpanjang secara otomatis atau auto rollover seperti deposito berjangka. Jadi ketika sertifikat deposito jatuh tempo, kita harus segera mencairkan atau mengkonfirmasi kepada bank untuk memperpanjang jangka waktunya. Karena diterbitkan atas unjuk dan bukan atas nama, bank tidak menerima klaim jika kita kehilangan sertifikat deposito tersebut. Siapapun yang menemukannya bisa mencairkan dana di sertifikat tersebut dengan mudah. Selanjutnya ada pasar uang surat utang komersial. Hakikatnya adalah surat utang tanpa agunan atau jaminan dengan jangka waktu jatuh tempo sampai dengan 270 hari, maksimal 9 bulan, tapi biasanya 1-2 bulan ada yang di pasaran. Selanjutnya ada pasar uang akseptansi bank, bisa dikatakan sebagai janji bank kepada para konsumen bank untuk membayarkan sejumlah uang pada masa yang akan datang. Dikatakan aman karena pedagang instrumen ini biasanya bisa mengganti posisi kredit bank dengan posisi kreditnya sendiri. Selanjutnya ada pasar uang euro dolar. Deposito pada bank asing atau cabang asing dari Bank Amerika Serikat menggunakan mata uang dolar AS.
Euro bukan berarti lokasi depositonya harus ada di Eropa. Pasar uang repo dan reverse. Repo ini kesepakatan agar dealer membeli kembali surat berharga tersebut dalam jangka pendek. Biasanya dalam satu atau beberapa hari atau beberapa malam saja. Dealer menjual sekuritas pemerintah kepada investor dan akan membelinya lagi dengan harga yang sedikit lebih mahal. Jangka waktu repo ini paling lama adalah kurang dari 30 hari. Dikategorikan investasi sangat aman karena jaminannya ada sekuritas pemerintah. Sedangkan reverse pada dasarnya sama dengan repo, hanya proses jual belinya saja yang dibalik. Di sini ada instrumen pasar uang yang lainnya. Yang pertama ada Dana Federal, yang kedua ada Brokers Call, yang ketiga ada pasar Libor. Selanjutnya ada pasar obligasi. Pasar obligasi ini meliputi pinjaman atau instrumen utang dengan jangka waktu yang lebih panjang daripada yang diperdagangkan di pasar uang. Nah, seringkali disebut sebagai pasar modal berpendapatan tetap atau fixed income capital market. Reksadananya disebut dengan reksadana pendapatan tetap. Walaupun dana praktiknya arus pendapatan yang akan dihasilkan tidak dapat disebut sebagai tetap atau stabil sepanjang periode investasinya. Pasar obligasi nota uang dan obligasi pemerintah. Di AS, nota uang atau treasury note, jangka waktunya kurang dari 10 tahun dan obligasi atau treasury bill, jangka waktunya 10-30 tahun. Bunga yang dibayarkan tiap semester atau disesuaikan dengan isi kontraknya disebut sebagai pembayaran kupon atau coupon payment. Pasar obligasi negara terproteksi inflasi. Merupakan obligasi yang dikaitkan dengan indeks biaya hidup untuk memberikan masyarakat cara efektif untuk melindungi diri dari risiko inflasi. Nilai pokok obligasi disesuaikan secara proporsional terhadap kenaikan indeks harga konsumen. Sekuritas ini menghasilkan pendapatan konstan dalam satuan dolar real yang disesuaikan dengan inflasi. Selanjutnya ada pasar obligasi utang badan pemerintah. Badan pemerintah seperti BUMN biasanya menerbitkan surat utang untuk menandai kegiatan operasional mereka. Pasar obligasi internasional, perusahaan meminjam dari luar negeri dan investor membeli obligasi yang diterbitkan oleh emiten asing. Contoh dari berbagai jenis obligasi internasional, yang pertama ada Eurobond, yaitu obligasi yang menggunakan mata uang berbeda dari mata uang di mana obligasi tersebut diterbitkan. Yang kedua ada Euro Yen Bond, yaitu obligasi dengan mata uang yen yang dijual di luar Jepang. Yang ketiga ada Yankee Bond, yaitu obligasi bermata uang US dollar yang dijual AS oleh perusahaan non-Amerika. Yang terakhir ada Samurai Bond, yaitu obligasi bermata uang yen yang dijual di Jepang oleh perusahaan non-Jepang. Selanjutnya ada pasar obligasi negara bagian. Yang pertama ada municipal bond, mirip dengan obligasi perusahaan, namun pendapatan bunganya tidak dikenakan pajak. Nah, jenis-jenis municipal bond ini ada obligasi kewajiban umum yang bergantung pada kemampuan negara bagian untuk menarik pajak. Yang kedua, ada obligasi penerimaan untuk mendanai proyek agensi pemerintah negara bagian tertentu seperti bandara, pelabuhan, rumah sakit, dan lain-lain. Yang ketiga, ada obligasi pengembangan industri, yaitu untuk mendanai proyek perusahaan komersial seperti konstruksi pabrik yang dioperasikan oleh pihak swasta. Selanjutnya ada pasar obligasi koperasi, mirip dengan obligasi negara, hanya saja investor khawatir dengan risiko gagal bayar perusahaan yang lebih besar daripada negara. Obligasi koperasi ini sama-sama membayarkan kupon tiap semester sampai masa jatuh temponya dan wajib mengembalikan pokok pinjaman kepada investor saat jatuh tempo.
Pasar obligasi sekuritas hipotek atau KPR. Mortgage backed security. Pasar obligasi sekuritas hipotek atau KPR. Mortgage backed security klaim kepemilikan dalam sekumpulan hipotek atau KPR yang merupakan sebuah kewajiban beragunkan kumpulan hipotek itu sendiri. Penerbit surat ini menjual klaim atas arus kas dari hipotek atau KPR tersebut, yaitu pada saat pinjaman tersebut dibayarkan. Selanjutnya ada sekuritas ekuitas saham biasa. Di sini sebagai klaim bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan, setiap lembar saham memberi hak kepada pemiliknya satu suara pada saat rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan. Mereka dapat memberikan kuasa suaranya pada pihak lain atas nama mereka. Anggota dewan untuk mengelola perusahaan dipilih dengan RUPS yang berkaitan erat dengan solusi untuk masalah agensi problem atau skema kompensasi atau ancaman penggantian karena diakuisisi perusahaan lain. Karakteristik klaim residu di mana pemegang saham ada di urutan terakhir yang akan dikompensasi jika perusahaan tersebut bangkrut. Yang kedua ada liabilitas. Di sini terbatas kewajiban investor dari jumlah saham yang dimiliki perusahaan tersebut. Pemegang saham tidak ikut bertanggung jawab jika perusahaan bangkrut. Imbal hasil atas saham, yang pertama ada dividen, serupa dengan sisa hasil usaha di koperasi, namun sifatnya tak mengikat perusahaan untuk harus membagikannya secara terus-menerus. Yang kedua ini ada capital gain atau loss, dia merupakan selisih antara harga beli dan harga jual saham. Selanjutnya ada sekuritas ekuitas saham preferen. Fiturnya mirip gabungan antara obligasi dan saham biasa, yaitu menjanjikan pembayaran dalam jumlah tetap setiap tahunnya dan tanpa jatuh tempo. Namun atas kebijakan perusahaan dalam hal akan dibayarkan atau tidak. Karena masuk di kategori investasi ekuitas, bukan surat hutang, maka pendapatan dari saham preferen ini akan dikenakan pajak. Prinsip klaim residu pemegang saham preferen setelah pemegang obligasi koperasi dapat dikonversi menjadi saham biasa dengan rasio tertentu. Selanjutnya indeks saham dan obligasi. Di sini ada beberapa contoh indeks pasar saham. Yang pertama ada Dow Jones Industrial Average atau DJI AS. Yang kedua ada Standard & Poor's 500 atau GSPC AS. Jakarta Composite Index atau JKSI Indonesia. Selanjutnya ada Kuala Lumpur Composite Index atau KLSI Malaysia. Yang selanjutnya ada Straits Times atau STI Singapura. Selanjutnya ada Shanghai Composite Index Tiongkok. Selanjutnya ada Hang Seng Index Hong Kong. Selanjutnya ada Nikkei 225 dari Jepang. Selanjutnya ada Kospi Index Korea Selatan dan yang terakhir ada FTSE 100 Inggris. Di sini akan dijelaskan satu persatu. Dow Jones Industrial Average dihitung sebagai rata-rata saham perusahaan besar dan blue chip yang masuk di indeks ini. Selanjutnya ada Standard & Poor's 500, terdiri dari 500 perusahaan dan menggunakan indeks tertimbang nilai pasar perbaikan dari Dow Jones. Sebagian besar nilai indeks saham global kini didasarkan dengan menggunakan modifikasi dan metode yang dibuat oleh S&P. Indeks saham dan obligasi. Beberapa contoh indeks pasar obligasi ini ada Merrill Lynch, selanjutnya ada Barclays, sebelumnya bernama indeks Lehman Brothers, dan yang terakhir ada Salomon Barney, sekarang bagian dari Citigroup. Pasar derivatif. Instrumen di pasar derivatif ini menyediakan pembayaran yang bergantung pada nilai aset lain seperti harga komoditas, harga obligasi, dan saham atau nilai indeks pasarnya sendiri. Karena nilainya merupakan turunan atau derivatif dari nilai aset-aset tersebut, maka disebut sebagai aset derivatif. Terdiri dari pasar berjangka atau future market,
pasar opsi, option market, dan pasar derivatif lainnya. Merupakan instrumen yang paling beresiko karena sifatnya lebih mirip gambling tanpa analisa logis yang memadai dan cenderung zero-sum game. Alasan mengapa beberapa ekonom syariah menganggap jenis pasar ini haram di Indonesia. Pasar derivatif sebagai opsi. Yang pertama ada call option atau opsi beli memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli suatu aset pada harga tertentu atau strike price dan pada saat atau sebelum tanggal kadaluarsanya atau expiration date. Yang kedua ada kapan kita bisa menggunakan hak kita sebagai pemegang opsi beli pada saat harga pasar set tersebut lebih tinggi daripada harga opsinya plus fee kita membeli opsi beli itu sendiri. Selanjutnya ada put option atau opsi jual, memberi hak kepada pemegangnya untuk menjual suatu aset pada harga tertentu atau strike price dan pada saat atau sebelum tanggal kadaluarsanya. Yang selanjutnya ada kapan kita bisa menggunakan hak kita sebagai pemegang opsi jual, yaitu pada saat harga pasar aset tersebut lebih rendah daripada harga opsinya. Selanjutnya ada pasar derivatif kontrak berjangka. Kontrak berjangka mengharuskan penyerahan sebuah aset dalam beberapa kasus pada tanggal penyerahan atau jatuh tempo tertentu atas harga yang disepakati sebelumnya yang dinamakan future price. Long position, posisi trader yang berkomitmen membeli aset pada tanggal tertentu. Sedangkan short position ini berarti posisi trader yang berkomitmen menjual aset pada tanggal tertentu. Trader long akan untung bila harga aset yang akan dibelinya meningkat seiring makin dekatnya tanggal pertukaran. Sedangkan trader short akan untung bila harga aset yang akan dibelinya menurun seiring makin dekatnya tanggal pertukaran. Apa yang membedakan kontrak berjangka dengan kontrak opsi? Yang membedakan di sini adalah harga yang sudah atau belum bisa ditetapkan sejak awal perjanjian. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.